Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri, panitia penyelenggara, beserta seluruh teman-teman Musyawarah Syahril Quran. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, terlebih dalam konteks kebangsaan. Sebab Quran aktif menjaga sikap tersebut menjadi salah satu tolak ukur seberapa besar kecintaan seorang pada tanah airnya. Namun pada era milenial seperti saat ini, banyak sekali hal-hal yang mengingatkan persatuan negara yang kita cintai. Terlebih pada kelompok muda bangsa, banyak sekali hal-hal yang rusak moral muda bangsa ini, seperti tawuran antar pelajar, gurih, roasting, dan lain-lain. Maka dari itu, persatuan kita tanamkan kepada generasi muda bangsa, agar bangsa ini tidak hancur di kemudian hari. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui makna persatuan dan kesatuan dalam lingkup Islam, sebagaimana perbincangan kami pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana makalah Habib Syekh Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Selain itu, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Sulau, dalam syairnya yang berjudul Jalal Watan, yang mempresentasikan makalah ayat beliau dan mengingatkan kita tentang pentingnya mencintai tanah air walau nyawa menjadi taruhannya. Jalal Watan, Jalal Watan, Jalal Watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, innahu al-watan, Jalal Watan, Jalal Watan, Jalal Watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, innahu al-watan. Indonesia biladi anta urwan faqoma, kullu mayyabtika yawma qawmi hayyam qaimama, kullu mayyabtika yawma qawmi hayyam qaimama. Sikap tersebut pula yang disinggung dalam Al-Quran mengenai anjuran menjaga kesatuan dan persatuan, terlebih dalam hal mencintai tanah air. Banyak ayat Al-Quran yang berisi perintah Allah kepada hambanya untuk mewujudkan, merawat, dan mempertahankan kesatuan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Menurut Syekh Ali Asy-Syaukani dalam kitab Sifatul Tafsir Hikmatul Al-Qadir halaman 562, Syekh Ali Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya pada lafaz ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksud dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya adalah Adam dan Hawa yang menjadi penyatu bapak dan ibu, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan nasab dan garis keturunan, sebab semua orang sama. Lalu pada lafaz waj'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku, yakni lafaz asy-syu'ub berasal dari lafaz asy-syu'ub. Lalu pada lafaz waj'alnakum syu'uban wa qabail, lafaz syu'uban berasal dari lafaz asy-syu'ub. Makna asy-syu'ub yakni sekumpulan besar manusia yang terdiri dari beberapa kabilah seperti bangsa Mudar dan bangsa Rabi'ah. Sedangkan al-qabilah yakni sebagian kecil daripada itu, seperti Bani Bakar dari bangsa Mudar dan Bani Tamim dari bangsa Rabi'ah. Lalu pada lafaz lita'arafu, supaya kamu saling mengenal, yakni yang saling mengenal bahwa ia berasal dari kabilah ini, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Lalu pada lafaz inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Yakni perbedaan di antara kita hanyalah ketakwaan kepada Allah. Maka dari itu janganlah kita berbangga dengan nasab kita. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya perbedaan ras, suku, dan bangsa merupakan sunnah Allah yang harus kita syukuri dan manfaatkan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Kekuatan persatuan terdapat dalam kebersamaan meski dalam perbedaan. Karena dengan kebersamaan kita bisa menggapai tujuan bersama, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami, selain itu kita harus menjadi kaum dan umat yang tidak mudah didomba dan senantiasa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, agar kita tidak terjerumus di dalam perpecahan dan perselisihan. Sebab sikap tersebut akan menyebabkan kelemahan bagi umat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan saling bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan kehilangan kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Menurut Syekh Ali Asy-Syaukani dalam kitab Sifatul Tafsir Hikmatul Al-Qadir halaman 183, Syekh Ali Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya pada lafaz wala tanza'u fatafshalu, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi lemah. Allah melarang kita untuk saling berselisih pendapat yang menyebabkan kita kalah dalam peperangan.
serta menjadi cikal bakal konflik. Lalu pada lafaz watashabarikum dan hilang kekuatanmu. Lafaz hukum berasal dari lafaz arif. Makna arif yakni kekuatan dan kemenangan. Pendapat lain mengatakan bahwasanya negara yang pemerintahannya diserupakan dengan hembusan angin, atau dengan kata lain, negara yang pemerintahannya dilaksanakan secara gotong royong akan menggapai keberhasilan. Namun apabila sebaliknya akan menggapai kehancuran. Hadirin yang kalian, pada konteks modern seperti ini, seperti saat ini, persatuan dan kesatuan menjadi salah satu kewajiban yang harus terus kita perjuangkan. Tantangan seperti fanatisme golongan, ujaran kebencian, perselisihan berbasis suku atau ras harus kita hadapi dengan nilai-nilai luhur dan Islam. Jangan sampai negara kita hancur karena دنيا الهمل وإن الكرهبه دنيا الهمل وإن الجلة fil ahwada wa duna wa fil furqati nasib. United we are strong, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamu alaikum